Bismillahirrahmanirrahim. Saudara yang dimuliakan Allah SWT. Jadi nanti kalau ada yang nanya, kenapa kau sholat? Aku sholat karena kebutuhan. Karena ada orang yang sholat karena keterpaksaan. Kenapa kau sholat? Sebetulnya aku malas sholat ini, tapi karena ketua PP sholat aku ikut juga lah. Segan lah, gimana lah, ketua udah sholat jadi terpaksa lah sholat. Lamanya lah pula sholat nih. Kau kenapa sholat? Aku sebetulnya malas sholat nih Pak Ustaz, tapi karena ketua KNPI udah sholat, ini nampaknya sekarang ini udah banyak yang jadi Taliban nih Ustaz. Ketua KNPI Taliban, ketua PP Taliban. La haula wala quwata illa billah. Sholat adalah kebutuhan. Maka orang yang tidak sholat, dia pasti akan menyembah yang lain. Apa yang disembahnya? Nyi Blorong, Sundil Bolong, hantu setan, jembalang tanah. Itu kawan saya tak sholat, kemana-mana pede aja dia, tenang aja dia. Rupanya di dompet kecilnya ada kris. Nyembah siapa dia? Iyyaka na'budu wa dukun nasta'in. Berkawan sama dukun. Kata dukunnya, kalau ente mau tenang, supaya engkau merasa pede, supaya kau merasa kuat, ini ku kasih kau kris kecil, masukkan dompet. Ustaz, kau tahu, tiba-tiba dia masuk rumah sakit, telungkup, tak bisa telentang. Rupanya salah pasang, terduduk kris itu. Ente kalau mau merasa tenang, merasa nyaman, anak-anak buah ente takut sama ente disegani orang, oh ini pakai ini. Apa ini? Ini kumis tunggal harimau. Oh, gimana Pak Dukun bisa dapat kumis harimau ini? Waktu kebakaran hutan kemarin, ada harimau mati. Dampak kumisnya ini. Ini kalau pakai kumis tunggal ini, kita pede. Setan punya kerja. Kita tak ada bawa kumis tunggal, kita tak ada pakai batu cincin, kita tak ada pakai rantai, kita tak ada pakai gelang. Kalaupun ada yang pakai gelang, nggak ada magic-magicnya, nggak ada mistis-mistisnya, hanya sekedar hobi, tak apa-apa. Masalah batu cincin, saya pun pakai batu, tapi tak ada meyakini sesuatu apa-apa. Ustadz karena sering ceramah-ceramah di depan tentara, di depan polisi, depan pejabat, Ustadz mesti pakai batu warna merah supaya aura merah Ustadz bangkit, nanti Ustadz berani. Kalau Ustadz pakai cincin warna merah, wajah Ustadz akan merah, biji mata Ustadz pun merah. Kalau masalah biji mata merah, ikan busuk pun merah. Lalu Ustadz berani ceramah di depan PP, di depan KNPI, di depan tentara, di depan polisi. Kekuatan Ustadz itu di mana? La haula wala quwata illa billah. Dalam sholat tadi sebelum menghadap Bapak Ibu di sini, saya sholat dulu di dalam. Allahu Akbar. Selesai sholat, ya Allah, aku akan menghadapi tentara, akan menghadapi polisi, kalau ansip tak apalah aku sebut, ya Allah, akan menghadapi PP, akan menghadapi KNPI. Mereka itu hamba-hamba Engkau, ya Allah. Hati mereka dalam genggaman-Mu, ya Allah. Maka kuatkan aku, ya Allah. La haula wala quwata illa billah. Bismillah tawakkaltu ala Allah wa atasamtu billah. Naik ke atas, bismillah. Adapun yang aksesoris ini tambahan aja. Sebetulnya PD-nya udah ada, cuman dengan pakai jaket KNPI ini bertambah PD gitu. Takbir. Jaket PP Pak Ustadz, udah. Kartu PP saya 2 biji. Satu dari Riau, satu dari Medan, Sumatera Utara. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti adik-adik, anak-anak muda, jangan ikut sama dukun, jangan ikut sama penasehat spiritual, jangan ikut sama kekuatan apapun. Yang pertama adalah membangkitkan kekuatan diri itu dengan sholat, bukan somat. Dengan sholat. Yang kedua, ada orang Indonesia sekamar sama bule. Tahu bule? Bule itu perempuan, kalau laki-laki Pak Le. Sekamar sama bule laki-laki, kerja di pengoboran minyak di salah satu tempat di Riau. Karena Riau ini kaya dengan minyak, dibor ke bawah dapat minyak. Sekamar dia sama bule tadi.
Bule tadi memperhatikan kawan sekamar dia, orang Indonesia ini, pagi, petang, siang, sore, malam. Lama-lama dia ambil kesimpulan, oh my friend, ku tengok kau dari malam sudah kita lama sekamar, ku perhatikan ente setiap pergantian waktu ente tegak ruku sujud, tegak ruku sujud. Setiap pergantian waktu. Pertama, ketika terbit fajar, mulai nampak pergantian waktu, terang di atas, ente sholat. Lalu kemudian ketika tergelincir matahari, bergeser matahari, engkau tegak lagi. Lalu kemudian ketika tenggelam matahari, engkau tegak lagi. Lalu kemudian ketika nampak merah di barat, engkau tegak lagi. Lalu kemudian ketika malam sempurna, 5 kali ente saya perhatikan. Rupanya orang Islam sendiri pun tak memperhatikan waktu sholatnya, justru orang luar Islam yang memperhatikan. Rupanya kita ini setiap bergeser waktu dalam 24 jam kita menyembah Allah, mengagungkan Allah, mensyukuri nikmat Allah. Terbit fajar tadi, Allahu Akbar, salat subuh. Nanti tergelincir matahari, Allahu Akbar, salat zuhur. Nanti tenggelam matahari petang, sebelum tenggelam sempurnanya asar, Allahu Akbar. Habis itu nampak merah di ufuk barat, sempurna, Allahu Akbar. Habis itu puncaknya adalah solat isya, tapi ditambah lagi 2 waktu sunat, solat duha dan solat tahajud. Maka ada 7, 5 yang wajib, 2 yang sunat. Kalau ini kita laksanakan, ibarat perjalanan di stasiun-stasiun ini, kita sudah menyembah, mengagungkan, memuliakan, mensucikan, mengkonektingkan hati kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi rupanya yang memperhatikan bukan kita, yang memperhatikan justru bule orang barat. Karena kita hanya sudah menjadi rutinitas setiap hari, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Tidak boleh waktu bergeser, tidak boleh waktu berubah, kosong dari Allahu Akbar. Kita sudah laksanakan alhamdulillah subuh, dan bangga kita subuh ini hadir pula pejuang subuh, biker subuhan. Nanti zuhur tak datang. Ente kenapa zuhur tak datang? Ustaz, kan ada tuh sini subuh. Sedangkan subuhnya saja datang, waktu yang paling berat subuh, melawan kantuk, melawan selimut, melawan tidur. Sedang subuh aja datang, apalagi zuhur. Begitu cara berpikirnya. Itulah mengapa yang ditulis di situ biker subuhan, karena subuh yang paling berat. Kalau mau menengok orang munafik, tengok solat subuhnya. Kalau ada orang tak solat subuh, munafik itu. Tapi tentu jangan mentang-mentang udah solat balik dari sini jumpa kawan, munafik. Tak boleh kita keras, tak boleh kita radikal. Nanti kalau jumpa sama dia lembut, munafik. Kalau mau selamat dari munafik, maka sholat subuh. Alhamdulillah Ustaz Somad, kata mak-mak. Terima kasih Ustaz Somad, kata ibu-ibu. Sejak anak saya ikut pengajian Ustaz Somad, sekarang udah rajin sholat subuh dah. Dulu sholatnya ketinggalan, sekarang sholat subuhnya mantap. Bahkan tidak hanya sholat subuh Ustaz Somad, anak saya itu sekarang udah sholat duha. Kemarin saya intip di kamarnya, saya tengok dia sholat duha, cuma agak lain, pakai kunut Ustaz. Itu adalah sholat subuh kesiangan. Usolli fardhu subhi rak'ataini tulid lillahi ta'ala. Tulid, telat, terlambat. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pertama, salat adalah kebutuhan spiritual. Kalau kebutuhan makan, masukkan sarapan. Kalau siang, lunch. Kalau malam, dinner. Kalau makanan ringan, snack, ular goreng. Tapi kalau kebutuhan leher, teh tarik, kopi susu, minuman bersoda, tapi ada kebutuhan spiritual, itulah di hati. Andai kita tidak
sholat, stres, depresi, tetap ada yang menawarkan, Anda stres, datanglah ke tempat kami. Kalian akan diajarkan bagaimana menenangkan hati. Pejamkan mata, tarik nafas, tarik, 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 tahan. Keluar dari bawah tuh. Jangan membuat yang tidak diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salat adalah kebutuhan. Hari ini yang tidak setuju dengan cakap saya, silakan saja. Umur kau nanti panjang, dalam kehidupan kau menghadapi macam-macam. Di saat nanti terjadi benturan, di saat nanti terjadi stres, depresi, pergi ke dokter psikolog. Pak dokter, saya sedang stres, masalah saya banyak, masalah perusahaan, masalah kantor, di kantor ditekan atasan, pas mau pulang kena tilang, sampai di rumah ditekan bini, anak-anak saya macam tuyul, macam mana saya ini? Akhirnya dikasih obat tidur, makan obat tidur, tertidur, bangun tidur, datang masalah lagi. Makan lagi obat tidur, tertidur, bangun tidur, datang masalah lagi. Makan obat tidur, lama-lama datang sakit pinggang, stres, depresi, stroke, diabetes meletus, jantung koroner, mati. Kalau hidup cuma untuk tidur, bagus mati. Kalau hidup tidak berani menghadapi tantangan, nanti nampak ada jenazah lewat, ikut. Pas duduk-duduk, nampak jenazah lewat, ikut. Pak, boleh kami ikut? Ikut, masuklah. Itu apa lama-lama hidup? Life is struggle. Hidup adalah tantangan. Bangkitkan adrenalinmu. Takbir.